Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum menyampaikan materi yang akan saya bawakan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Suci Utami, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Saya salah satu dosen di Prodi Profesi Bidan Stikes Brebes dengan NIDN 0624048801. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu di Prodi Kebidanan, yaitu Asuhan Kebidanan Kehamilan. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang terdiri dari 5 SKS dan berada pada semester 3. Diharapkan mata kuliah ini dapat memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk menguasai konsep dan keterampilan dalam memberikan asuhan kehamilan yang dapat dijadikan dasar untuk mata kuliah selanjutnya. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi. Di antaranya adalah bidang pengajaran, di mana pada bidang ini saya menetapkan sistem pembelajaran dengan pendekatan DIE. DIE yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dari mata kuliah ini, CPL menurunkan 7 CPMK. CPMK tersebut kemudian akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran dan tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan pengetahuan. Di mana yang mencakup tentang sikap terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, menjalankan praktek kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. Kemudian, keterampilan khusus mencakup tentang yang pertama, mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi dan balita normal sesuai standar kompetensi bidan vokasi, mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelalaian pada kasus kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita. Adapun untuk aspek pengetahuan, yang pertama adalah menguasai teori aplikasi ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika profesi. Yang kedua, menguasai konsep dasar ilmu obstetri dan ginekologi. Yang ketiga, menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca salin, bayi baru lahir, bayi dan balita, serta kontrasepsi. Yang keempat, mengetahui faktual tentang jenis, tanda gejala, penyakit-penyakit umum, dan infeksi pada kehamilan, persalinan, postpartum, bayi baru lahir, bayi dan balita. Selanjutnya, untuk keterampilan umum, ada satu aspek, yaitu mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang kebidanan. Adapun bahan kajiannya meliputi tentang 7 aspek. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Yang kedua, kebutuhan dasar ibu hamil. Yang ketiga, evidence base dalam asuhan kehamilan. Yang keempat, prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kehamilan. Yang kelima, pengenalan tanda bahaya pada masa kehamilan. Yang keenam, manajemen asuhan kehamilan. Yang ketujuh, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan.
Untuk mendukung pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur seperti yang akan dilihat di samping. Sebagai referensi penunjang, dapat berupa jurnal, artikel, majalah yang berhubungan dengan ilmu kebidanan terkait dengan materi yang akan saya bawakan. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke interaction. Interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Sistem interaksi yang saya lakukan yaitu sistem student center learning, di mana sistem tersebut merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Sistem student center learning dalam pembelajaran saya terdiri dari 3. Yang pertama, pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan pada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah small group discussion atau diskusi. Dengan metode ini, pembelajaran betul-betul melibatkan antar kelompok mahasiswa dengan pengajar untuk menganalisis dan menggali topik tertentu yang merupakan isu-isu hangat saat ini. Yang ketiga adalah self-directing learning, di mana metode ini berbentuk pemberian tugas pada mahasiswa, seperti tugas membaca, kemudian membuat ringkasan. Selama masa pembelajaran, saya menggunakan metode daring dan luring. Untuk metode daring, saya menggunakan Zoom. Di awal perkuliahan, saya akan membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa, dengan harapan bisa menciptakan suasana yang kondusif dan terbuka. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang RPS, membahas kontrak perkuliahan untuk membuat kesepakatan bersama terkait perkuliahan, baik teori maupun praktikum, nilai batas minimum, tugas, kuis, serta presentasi penilaian agar mahasiswa memiliki pandangan pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Selanjutnya, kita akan masuk ke aspek asesmen, di mana aspek asesmen ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah kehadiran mahasiswa dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 10%, praktikum dengan bobot 15%, keaktifan dalam diskusi dalam forum dengan bobot 5%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, ujian akhir semester dengan bobot 35%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah yang saya lakukan, yang terdiri dari aspek delivery, interaction, dan assessment yang sering disingkat dengan aspek DEI. Selanjutnya, saya menampilkan proses pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas dengan micro-teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Sesuai dengan kontrak pembelajaran, hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Ya, sebelumnya silakan pimpin berdoa dulu salah satu mahasiswa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu. Yang pertama Anissa Az-Zahra. Ada ibu.
Bintang Natania Fauzi. Silviani Putri Febrina. Hadir. Ya, sudah saya absen semua ya. Oke, selanjutnya sebelumnya saya sudah pernah memberikan RPS-nya ya. Nah, RPS ini nanti akan menjadi acuan selama 1 semester ini ya. Ini adalah referensi daftar pustaka, bisa dari buku, jurnal maupun artikel ya, atau materi penunjang lainnya ya. Nah, untuk hari ini pokok bahasan yang akan kita bahas adalah tentang kebutuhan fisik pada ibu hamil. Ini ada di RPS ya. Baik, Ibu. Nah, selanjutnya saya akan review. Masih ingat tidak pertemuan sebelumnya tentang apa? Masih, Ibu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tanda-tanda kehamilan, yaitu ada tanda tidak pasti, yaitu ada mulai dari muntah, kemudian nggak haid, kemudian perubahan emosional, ada juga perubahan indera penciuman sama kelelahan. Ya, bagus. Selain itu, Ada lagi, Bu, selain tanda ketidakmungkinan kehamilan, itu ada juga tanda kemungkinan kehamilan. Jadi yang pertama itu tes kehamilan positif, dan yang kedua itu adanya perubahan pada rahim Ibu. Jadi rahimnya itu mulai membesar. ya, kemudian selanjutnya Tadi sudah disampaikan ya, Bu ya. Nah, selanjutnya adalah tanda pasti, Bu. Nah, tanda pasti kehamilan itu ada apa saja sih? Yang pertama, terlihatnya kantung kehamilan melalui USG, kemudian terlihatnya detak jantung janin juga melalui USG, kemudian saat diperiksa ada teraba janinnya. betul ya, betul sekali. Jadi minggu sebelumnya kita membahas tentang tanda kehamilan. Ada tanda pasti, tanda tidak pasti, dan tanda kemungkinan. Ya. Hari ini saya akan membahas tentang kebutuhan fisik pada ibu hamil ya. Ketika terjadi kehamilan di mana sel telur dengan sel sperma bertemu, adanya pembuahan, kemudian ada proses implantasi sampai nanti proses kehamilan, di situ ada banyak perubahan. Salah satunya adalah peningkatan hormon kehamilan. Ya, masih ingat hormon kehamilan itu? Masih. Ada hormon Estrogen dan progesterone. Nah, perubahan-perubahan itu membuat kebutuhan fisik pada ibu hamil itu terjadi peningkatan. Nah, di sini kita akan belajar apa sih kebutuhan fisik pada ibu hamil ini, ya. Yang pertama akan kita bahas adalah kebutuhan oksigen. Selanjutnya ada kebutuhan nutrisi, bagaimana gizi ibu hamil ini supaya terpenuhi. Kemudian ada kebutuhan kebersihan diri, kebutuhan eliminasi, dan kebutuhan pakaian. Harapannya apa? Biar nanti ketika jadi bidan ketemu dengan pasien, sudah tahu ini kebutuhan pasiennya harus seperti apa pada saat hamil. Yang pertama adalah kebutuhan oksigen, ya. Yang kita tahu semakin besar usia kehamilan, janinnya semakin besar, ibu hamil akan mengalami sesak ya, nafasnya menjadi lebih dalam. Kenapa bisa seperti itu? Karena adanya perubahan pada sistem respirasi ya. Kemudian ada desakan diafragma dari janin yang semakin membesar ya. Rahim ini akan menahan diafragma atau mendesak diafragma ya. Nah, di sini kebutuhan oksigen menjadi lebih meningkat sehingga ibu hamil akan bernafas lebih dalam, gitu ya. Kemudian meningkatnya aktivitas paru-paru untuk mencukupi kebutuhan oksigen ibunya iya, kemudian janinnya juga iya. Nah, sehingga kebutuhan oksigen ini meningkat. Lalu bagaimana pemenuhannya? Nah, untuk pemenuhannya bisa dengan aktivitas jalan pagi ya, dimana matahari di sekitar jam 5:30 atau sampai jam 7 itu bisa digunakan untuk jalan pagi. Selain untuk pemenuhan kebutuhan oksigen, jalan pagi itu juga manfaatnya banyak. Salah satunya adalah melenturkan otot panggul. Ya, hasil penelitian bahwa ibu yang jalan-jalan di pagi hari itu lebih cepat proses persalinannya dibandingkan yang kurang jalan, gitu ya. Jadi manfaat jalannya itu bagus sekali ya untuk
persalinan. Kemudian yang kedua, ibu hamil berada di ruang cukup ventilasi, seperti yang banyak jendelanya, begitu ya. Jadi tidak engap, apalagi kalau sampai berkerumun. Jadi ibu hamil sebaiknya menghindari berkerumun. Kemudian duduk di bawah pohon rindang, ya, apalagi kalau di pagi siang hari, karena pohon itu menghasilkan banyak oksigen, ya. Jadi penelitian atau buku yang pernah saya baca di Naturfik itu duduk di bawah pohon rindang selama 15-20 menit itu memiliki manfaat mengurangi kecemasan, ya. Entah itu cemas karena memikirkan bagaimana proses persalinannya. Nah, ini bisa digunakan untuk ibu hamil selain dari pemenuhan kebutuhan oksigen tersebut, ya. Kemudian kebutuhan nutrisi. Nutrisi itu adalah makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Kenapa kebutuhannya meningkat? Karena ibu itu harus menanggung untuk ibunya dan untuk janinnya. Nah, untuk kenaikan berat badan itu bisa dihitung dengan menghitung indeks massa tubuh, ya. Indeks massa tubuh itu bisa dihitung dari berat badan sebelum hamil dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan. Sekarang kalian bisa hitung bersama, ya. Berat badannya misal 50 kg, kemudian dibagi tinggi badan dalam satuan meter yang dikuadratkan. Nah, kalau berat badan 50 dengan tinggi badan 1,5 meter dikuadratkan, hasilnya adalah 22,22. Sekarang kita cek. Nah, kita akan cek kebutuhan nutrisinya. Kenaikan berat badan, ya, maksud saya. Jadi ini 50 gram dibagi 1,5 dikuadratkan, hasilnya 22,22. Kita lihat dari kadar atau IMT-nya. 22,2 itu masuknya ke kategori normal. Di mana normal itu ada rentang kenaikan berat badan yang dianjurkan adalah 11,5 sampai 16. Itu yang harus dipantau selama trimester 1 sampai trimester 3. Biasanya kenaikan berat badan itu lebih tinggi di trimester 2 dan 3. Kenapa? Karena di trimester 1 itu biasanya banyak keluhan muntah, gitu ya. Nah, ini kebutuhan sehari-hari dari makanan atau nutrisi yang harus dipenuhi oleh ibu hamil. Mulai dari kalori. Kalori itu bisa didapatkan dari karbohidrat. Makanan, contoh makanannya adalah nasi, kentang, ya, umbi-umbian. Kemudian protein itu bisa didapatkan dari daging, telur, ayam. Protein nabatinya dari tempe, ya. Kemudian kalsium bisa dari susu. Zat besi juga bisa didapatkan dari susu dan sayuran, ya. Kemudian ada vitamin A, vitamin D, kemudian ini tiamin adalah vitamin B1, riboflavin vitamin B2, niacin vitamin B3 dan vitamin C yang bisa didapatkan dari telur, ya, sayur-sayuran bayam, ya. Sehingga nanti bidan bisa memberikan menu yang sekiranya memenuhi kebutuhan nutrien tersebut, di mana kita harus melihat kenaikannya dari kalori sebelum hamil 2000 menjadi 2300, ya. Misal porsi ada nasinya, ada lauknya telur, kemudian ada tempe, ya, kemudian ada sayur bayam sama susu, bisa dengan buah, ya. Jadi itu contoh kebutuhan nutrisinya. Kemudian selanjutnya vitamin B ini larut dalam air dan sensitif terhadap panas, ya. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah memberitahu kepada ibu hamil cara pengolahan makanan, bagaimana supaya vitamin B1, B2, B3 ini tidak hilang, ya. Caranya bagaimana? Dengan dikukus, kemudian jangan terlalu lama matang, tapi jangan terlalu lama karena nanti ini vitaminnya akan hilang, gitu ya. Kemudian kebersihan diri mulai dari mandi, ya. Ibu
ibu hamil itu produksi keringatnya berlebihan sehingga bisa menimbulkan bakteri masuk gatal gitu ya. Maka yang perlu dilakukan kebutuhannya adalah mandi, ya mandi, kemudian membersihkan terutama dari lipatan-lipatan ya, itu harus kering. Kemudian boleh mandi air dingin kalau ibunya kuat dingin ya, atau dengan air hangat juga tidak masalah. Kemudian perawatan vulva dan vagina ini juga penting banget ya, harus diperhatikan karena untuk infeksi saluran kemih itu juga rawan sekali pada ibu hamil, sehingga ketika pipis atau BAB atau mandi harus benar-benar kering, bersih ya. Kemudian kebersihan diri yang lain adalah perawatan gigi ya. Perawatan gigi ini pada ibu hamil sering terjadi karies. Kenapa? Karena kebutuhan kalsiumnya bertambah, tapi konsumsi kalsiumnya kurang. Ini yang bisa menyebabkan karies ya. Kemudian ada hipersaliva. Hipersaliva itu air liur yang berlebihan ya, sehingga bisa membuat karies. Baiknya dengan cara apa kebutuhannya? Dengan cara gosok gigi secara teratur, kemudian melakukan periksa ke puskesmas, cek untuk gigi ya. Kemudian perawatan kuku dipotong, tapi supaya tidak melukai kulit harus segera dihaluskan ya. Kemudian ada perawatan rambut ya, balik lagi karena kadar keringat yang berlebih ini membuat rambut itu menjadi lepek dan gatal ya, dan ini jelas mengurangi atau menambah atau ada yang ketidaknyamanan gitu ya, ketidaknyamanan pada bagian rambut, sehingga kebutuhannya apa? Ramas, bisa 1 minggu 2 sampai 3 kali ya. Kemudian pakaian ya, tambahnya berat badan karena janinnya berkembang ya, berat badan menggunakan pakaian yang longgar. Kemudian payudara yang membesar maka harus menggunakan BH yang ukurannya sesuai dan menopang, jadi tidak menyakiti ibu hamil ya. Kemudian yang penting adalah berbahan katun karena bisa menyerap keringat, termasuk celana dalam gitu ya. Kemudian kebutuhan eliminasi. Eliminasi ada buang air besar dan buang air kecil. Buang air besar, biasanya ibu hamil itu mudah sekali terjadi konstipasi ya, atau obstipasi atau susah buang air besar. Kenapa? Karena semakin besar perutnya, pergerakannya menjadi kurang bergerak, kemudian adanya tekanan pada rektum, kemudian berkurangnya gerak peristaltik usus. Itu yang menjadikan penyebab obstipasi atau konstipasi. Kebutuhannya apa? Minum air putih. Air putihnya 1 hari minimal 2 liter. Kalau 2 liter berarti kurang lebih 8 ya. Kemudian cukup bergerak. Selanjutnya adalah konsumsi makanan dengan serat tinggi ya, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan untuk mencegah terjadinya konstipasi. Kemudian kebutuhan buang air kecil ya. Ibu hamil lebih sering pipis ya. Kenapa? Terutama di trimester 1 dan trimester 3 karena ada tekanan uterus ya. Uterus menekan kandung kemih sehingga ibu itu lebih sering buang air kecil. Nah, bagaimana pemenuhan kebutuhannya? Jangan ditahan ya. Kalau misalkan ada keinginan pipis, tetap harus pipis ya. Yang penting balik lagi pada kebersihan tadi, bersihkan area vulva dan vagina supaya kering ya. Nah, itu materi yang saya sampaikan tentang kebersihan atau kebutuhan fisik pada ibu hamil ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Baik. Materi hari ini sudah saya berikan ya.
Kemudian nanti untuk materi selanjutnya kita akan praktek ke pendidikan kesehatan tentang kebutuhan gizi pada ibu hamil. Ya, checklist juga sudah saya berikan. Ya, nanti kita berlatih bagaimana cara memberikan pendidikan kesehatan tentang gizi pada ibu hamil. Ya, sudah jelas ya? Sudah, Bu. Sekarang kita review dulu untuk pertemuan hari ini. Tadi yang dibahas apa saja? Kebutuhan gizi pada ibu hamil. Ya, isinya Ada kebutuhan gizi, kebutuhan oksigen, kebutuhan pakaian. ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan oksigen sebaiknya ibu hamil disuruh apa? Jalan lagi, duduk di pohonnya. Ya, itu ya. Nah, saya kira kalian sudah paham ya dengan pertemuan hari ini. Selanjutnya kita akan praktek pendidikan kesehatan untuk pemenuhan gizi pada ibu hamil. Demikian untuk pertemuan hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikianlah deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran yang saya terapkan pada asuhan kebidanan kehamilan. Semoga bisa menjadi gambaran mengenai kinerja pada aspek pengajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan panitia penilaian Smart Dosen 2025. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh Sivitas Akademika Stikes Brebes. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.